Dun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Amelia Amanda, BP 1910-553-2008. Saya jurusan Manajemen Universitas Andalas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang inflasi, deflasi, dan pengangguran. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang terjadi secara terus-menerus, sedangkan sebaliknya deflasi. Deflasi adalah proses penurunan harga yang terjadi secara terus-menerus. Akibatnya, beli masyarakat bertambah besar sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka. Akan tetapi pada tahap berikutnya, jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah agar menjaga inflasi tetap rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah. Ada kalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat suatu peristiwa tertentu. Misalnya, efek dari pengurangan nilai uang atau depresiasi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Ada beberapa jenis-jenis inflasi. Yang pertama menurut sifatnya. Inflasi rendah atau creeping inflation, yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi menengah atau galloping inflation, besarnya antara 10 sampai 30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30%, dan sebagainya. Inflasi berat atau high inflation, yaitu inflasi yang besarnya antara 30 sampai 100% per tahun. Dalam kondisi ini, harga-harga secara umum naik. Inflasi sangat tinggi atau hyperinflation, yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit, di atas 100%. Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang karena nilai merosot sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang. Berdasarkan sebabnya, yang pertama ada demand pull inflation. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di suatu pihak. Di pihak lain, kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh atau full employment. Yang kedua adalah cost push inflation. Inflasi ini timbul karena turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Berdasarkan asalnya, yang pertama domestic inflation, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri, yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Dapatlah diketahui bahwa harga-harga dan juga ongkos produksi relatif mahal, sehingga bila terpaksa negara lain harus mengimpor barang. Dampak inflasi, dampak negatif. Yang pertama, bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungannya guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank diras. Akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau bangkrut. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Yang keempat, distribusi barang relatif tidak adil. Yang kelima, bila inflasi berkepanjangan, produsen banyak yang bangkrut. Yang keenam, jurang antara kemiskinan dan kekayaan masyarakat semakin nyata yang mengarah pada sentimen dan kecemburuan ekonomi yang dapat berakhir pada penjarahan dan perampasan. Dampak positif, yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi. Produksi akan diusahakan seefisien mungkin dan konsumtif dapat ditekan. Yang kedua, inflasi berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerja.
Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama ada pengangguran fiksional. Sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar dengan pembuka lamaran. Ini terjadi karena pelamar kerja tidak mampu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh pembuka lamaran kerja. Selanjutnya pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. Pengangguran struktural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan cara ekonomi dalam jangka panjang. Yang terakhir pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. Ada pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama, pengangguran terbuka. Ini tercipta sebagai akibat bertambah lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran tersembunyi. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam satu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatan dengan efisien. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Ada juga yang setengah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijraan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Akibat dari pengangguran bagi perekonomian Indonesia, akibatnya adalah penurunan pendapatan per kapita, terus penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak, selanjutnya meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Bagi masyarakat, yang pertama menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Yang ketiga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan, bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambah produksinya, yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru dan ini tentu memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full employment. Yang kedua, kenyataannya inflasi yang relatif tinggi membuat masyarakat hidup berhemat, banyak PHK dan penurunan jumlah produksi sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar, dan ini justru akan menjadi inflasi yang sudah tinggi.